Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang Warfare Things. Jadi video ini khusus membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perang. Sudah siap semuanya? Siap Mas Kapten. Di Warfare Things kali ini kita akan membahas tentang kamikaze. Nah, tentunya kan pasti sudah pernah dengar istilah kamikaze ini kan gitu. Secara harfiah, kamikaze berarti angin dewa. Angin topan dalam legenda yang menyelamatkan bangsa Jepang dari serangan bangsa Mongol pada tahun 1281. Namun dalam Perang Dunia Kedua, istilah ini lebih populer untuk serangan bunuh diri yang dilakukan oleh awak pesawat Jepang. Kamikaze ini memiliki penamaan khusus yang disebut Tokubetsu Togeki Kai atau sering disingkat Tokotai yang berarti unit serangan khusus. Di Indonesia sendiri dikenal dengan Jibakutai. Sebelumnya, strategi kamikaze ini sudah beberapa kali digunakan Jepang, hanya dalam bentuk penamaan yang berbeda, meskipun prinsipnya sama, yaitu menabrakkan diri kepada target. Di antaranya perang melawan Tiongkok pada tahun 1895, perang melawan Rusia pada tahun 1905, mereka menggunakan Kaiten, unit kapal torpedo yang menyasar target. Peristiwa penyerangan Pearl Harbor yang disebut-sebut Jepang telah menggunakan strategi kamikaze. Namun pada kenyataannya, strategi kamikaze ini pun baru aktif 3 tahun kemudian, jeda setelah dari tanggal 7 Desember 1941, baru digunakan pada tahun 1944 hingga menjelang akhir Perang Pasifik. Ya, namanya adalah Letnan Fusata Ida. Ketika penyerangan Pearl Harbor tadi, pesawatnya tertembak dan dia pun berimprovisasi bagaimana caranya memberikan kerusakan maksimal kepada musuh, yaitu dengan cara menjatuhkan pesawatnya yang sudah tertembak tadi ke markas musuh. Nah, strategi Fusata Ida inilah yang kadang dianggap pelopor serangan kamikaze pertama. Kedudukan Jepang semakin terdesak menjelang akhir Perang Pasifik. Terbukti pada 15 April 1944, Pulau Saipan diduduki oleh Sekutu. Ditambah lagi, pasukan Jepang pun tidak dapat menandingi manuver dari pesawat-pesawat Sekutu. Di antaranya adalah pesawat Corsair dan juga P-51 Mustang. Sehingga muncullah ide untuk menggunakan kamikaze tersebut. Kemudian, Angkatan Laut Jepang pun melatih 24 pilot pesawat tempur pertama yang dibagi menjadi 4 unit bernama Shikishima, Yamazakura, Yamato, Asahi. Tanggal 25 Oktober 1944, dalam pertempuran Teluk Leyte, pesawat tersebut berhasil menghancurkan USS Saint Louis, salah satu kapal perusak Amerika Serikat. Meskipun Jepang kalah dalam perang tersebut, namun ide menggunakan kamikaze ini sangat menjanjikan, sehingga pihak militer pun memutuskan untuk melanjutkan ide kamikaze tersebut. Kemudian, pada 6 April 1945 terjadi pertempuran di Kepulauan Okinawa, di mana di sini pasukan Jepang meluncurkan sekitar 1.465 pesawat dalam operasi kamikaze tersebut dan berhasil menenggelamkan 21 kapal milik Sekutu. Strategi ini menjadi momok tersendiri bagi pasukan Sekutu karena Sekutu kesulitan untuk menembak pesawat-pesawat kamikaze tersebut. Mereka menyerang dari sudut yang tinggi, ya, sehingga senapan anti pesawat pun sulit menjangkau mereka. Penangkalan yang dilakukan oleh pasukan Sekutu hanya bisa menembakkan senapan mesin ke udara untuk menghalau manuver-manuver pesawat kamikaze tersebut. Yang menarik adalah apa yang menjadi motivasi dari para pemuda Jepang untuk mendaftarkan diri sebagai kadet dari misi kamikaze tersebut. Padahal kan dia tahu kalau itu resikonya pasti berujung nyawa. One way ticket lah, seperti itu kan, sekali berangkat gak bisa pulang lagi. Kecuali kalau kapalnya mengalami kerusakan teknis atau Jepang keburu menyerah. Departemen Propaganda Militer Jepang datang ke kampus-kampus di seantero negeri untuk merekrut para pemuda Jepang yang berusia 21-25 tahun. Dengan membawa propaganda kesetiaan kepada kaisar, kesetiaan kepada negara, berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, terjaring sekitar 15.000 pemuda yang siap mendaftar program kamikaze tersebut. Bagi mereka, untuk menguji kesetiaan mereka pada kaisar adalah dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dan juga selain nyawa mereka pun, mereka juga punya harapan hal ini dapat melindungi negara mereka dari serangan Sekutu. Bisa dibilang ada sebuah kebanggaan tersendiri lah gitu, ketika seorang pemuda itu terpilih menjadi pilot kamikaze dan sukses melaksanakan misinya. Setelah mereka semua terpilih, mereka diberikan pelatihan dan menjelang misi, mereka diminta menulis surat wasiat yang kelak akan dikirimkan kepada orang tua mereka masing-masing. Kementerian Perang Jepang akan mengirimkan surat tersebut kepada orang tua mereka. Media koran-koran dan radio akan memberitakan tentang upaya heroik para pemuda tersebut yang tergabung dalam pasukan kamikaze. Bahkan para pemuda tersebut diberikan gelar Kaminari Kami, atau berarti Dewa Guntur, dan Wasi Kami atau Dewa Elang. Jadi mereka itu mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi di masyarakat. Nah, untuk para pilot yang tidak berhasil melaksanakan tugasnya, entah karena kesalahan teknis maupun karena Jepang keburu menyerah pada pertengahan Agustus,
ya mereka menyesal gitu, menyesal dan juga malu karena tidak bisa mengorbankan diri mereka sebaik-baik mungkin bagi negara. Serangan terakhir yang dilakukan oleh pasukan Jepang dalam strategi kamikaze adalah meluncurkan 11 pesawat pembom. Di antaranya mengikuti Wakil Admiral Matome Ugaki, yang dia beralasan bahwa dia telah mengirim ribuan pemuda untuk melaksanakan kamikaze. Sekarang gilirannya dia untuk menyusul mereka. Meskipun kamikaze memiliki ekspektasi tinggi untuk membalikan arah perang, namun pada ujung-ujungnya Jepang pun menyerah. Sama nama dia Takejiro Onishi yang dianggap sebagai bapak kamikaze tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak kalah, yang menyerah hanyalah kaisar. Kemudian dia pun melakukan harakiri. Sekian video Warfare Things kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di video Warfare Things selanjutnya. Bye bye.